Pengertian B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Sebagai contoh di bawah ada lambang beracun, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Mengapa penting pengolahan bahan berbahaya dan beracun yang sering disingkat dengan B3 di rumah sakit? Pengelolaan B3 di rumah sakit dari aspek K3. Upaya meminimalkan risiko penggunaan B3 dan limbah B3 terhadap sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Jenis-jenis bahan B3 di rumah sakit. Bahan kimia pembersih dan disinfektan. 1. Pembersih tangan, hand soap dan hand rub. 2. Pembersih permukaan, floor cleaner, glass cleaner, stain removal, wax, wooden, polish, disinfektan, dan lain-lain. 3. Pembersih peralatan medis maupun non-medis. 4. Pembersih linen, deterjen, disinfektan, pemutih, softener, dan lain-lain. 5. Tabung bertekanan seperti pestisidan, pewangi, gas LPG, dan lain-lain. Jenis-jenis bahan B3 di rumah sakit. Bahan kimia laboratorium, alkohol etanol, formalin, H2SO4, H2O2, siwol. Jenis-jenis bahan B3 di rumah sakit. Bahan kimia di pelayanan, alkohol glutaraldehyde liquid, nitrogen dimetil sulfoxide, oksigen. Jenis-jenis bahan B3 di rumah sakit. Bahan kimia di perkantoran. 1. Baterai. 2. Ketride atau tinta printer. 3. Tinta mesin fotokopi. 4. Tabung pestisida atau pewangi bertekanan, dan lain-lain. Klasifikasi B3. 1. Mudah meledak atau eksplosif. 2. Pengoksidasi atau oxidizing. 3. Sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. 4. Sangat mudah menyala atau highly flammable. 5. Mudah menyala atau flammable. 6. Amat sangat beracun atau extremely toxic. 7. Sangat beracun highly toxic. 8. Beracun moderately toxic. 9. Berbahaya atau harmful. 10. Korosif atau korosif. 11. Bersifat iritasi atau iritan. 12. Berbahaya bagi lingkungan atau too dangerous to the environment. 13. Karsinogenik atau karsinogenik. 14. Teratogenik atau teratogenik. 15. Mutagenik atau mutagenik. 16. Gas bertekanan. Arti rambu bahan berbahaya dan beracun atau B3. Mudah meledak, oksidasi, mudah terbakar, beracun, bersifat berbahaya, iritasi, korosif, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, dan gas bertekanan. Kelengkapan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dilengkapi sebagai berikut. 1. Daftar jenis B3 dan jumlah sesuai kebutuhan ruang. 2. Lembar data pengaman atau MSDS. 3. Simbol B3 pada pintu ruangan, lemari B3, rak B3 atau pada tempat penyimpanan B3 dan terpisah dengan barang lain. 4. SPO penyimpanan B3, penggunaan B3, pembuangan limbah B3. 5. Spill kit, sesuai dengan karakteristik B3 dan P3K. 6. APD, seperti handscoon, masker, sepatu boot, kacamata pelindung, dan lain-lainnya. 7. EIWAS permanen, atau botol cairan EIWAS dekat dengan penyimpanan B3. 8. Shower emergency, yang berdekatan dengan penyimpanan B3. 9. Sarana apar. 10. Kantong plastik limbah dan tempat penyimpanan limbah B3 sementara. 11. Termometer monitor suhu penyimpanan, termohigrometer ruangan. 12. Kartu stok B3. Nah, lanjut kita lihat di sini. Cara menyimpan B3 di lemari besi.
Ini adalah gambarnya dalam lemari 1. Ada dalam lemari B3. 2. Lemari Anda simbol B3. Ketiga, ada kunci. Keempat, wadah simbol B3. Kelima, daftar B3. 6. Ada MSDS. 7. Ada termometer. Nah, kita buka seperti ini dalam lemari B3. Susunan terkelompokkan dan tidak ada berdekatan bersinggungan. Kemudian ada wadah berdiri, lalu ada simbol B3 di dalamnya. Itu ada gambar simbolnya, kemudian ada kunci dan cara menyimpan B3. Sekarang kita pindah ke botol B3-nya. Ya, nah, ini botol berapa? Saya ada identitas B3-nya. Ini ada gambarnya. Yang ada simbol B3 ada label pemakaian, kemudian tanggal buka, kemudian tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa ini beyond used, jadi di sini tergantung dari si penggunanya. Dengan dari sini kapan digunakannya, pH habis nanti. Ini ada misalnya contoh pada cairan pencuci tangan yang terbuat dari sejenis alkohol. Nah, ini kemudian lanjut lagi. Gambar botol B3 itu saya cantumkan tampilan logonya seperti yang dilingkari. Ini adalah logonya. Lanjut lagi, terkait penyimpanan gas medis. Disusun dan dirantai diletakkan di pinggir tembok. Prinsip penanganan tumpahan dengan menggunakan kotak spill kit. Pertama, buka kotak spill kit dulu, kemudian beri batas tumpahan, gunakan APD. Adanya batasan itu berupa dilarang melintas atau ada tumpahan. Lalu tangani tumpahan sesuai dengan jenis-jenisnya, apakah jenis padat, cair, atau yang lainnya. Buang ke dalam kantongan B3 ini berupa kantongan plastik atau kantongan tebal dari B3. Lalu cuci tangan dan terakhir membuat laporan terjadinya tumpahan ini, mulai dari input ke output kegiatan. Terkait dengan MSDS adalah yang pertama, tempat kerja kita harus memiliki MSDS untuk setiap bahan kimia berbahaya yang kita gunakan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, MSDS yang ada harus bisa dibaca dengan mudah. Yang ketiga, jika kita meminta MSDS pada perusahaan dan ternyata tidak tersedia, maka dalam waktu 1 hari kerja MSDS harus tersedia. Dan ini adalah format dari JHS. Seperti ini isi dari material sertifikasi. Ini adalah Strauss kabinet dan syarat-syaratnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun B3 adalah suatu sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia. Adalah format dari Cekmanaker MSDS. Identifikasi bahaya berdasarkan urutan dan LD 50 mg per kilogram. Yang pertama, amat sangat beracun, extremely toxic, kurang dari 1. Yang kedua, sangat beracun, highly toxic, 1-50. Yang ketiga, beracun, moderately toxic, 51-500. Yang keempat, agak beracun, slightly toxic, 501-5.000. Yang kelima, praktis tidak beracun atau practically non-toxic, 5.001-15.000. Yang keenam, relatif tidak berbahaya, relatively harmless, lebih dari 15.000.
Kemudian, limbah yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, limbah umum, sejenis limbah kosmetik, bahan pengemas, makanan binatang non infeksius, limbah dari cuci, serta materi lain yang tidak membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, limbah patologis, terdiri dari jaringan-jaringan, organ, bagian tubuh, plasenta, bangkai binatang, darah, dan cairan tubuh. Yang ketiga, limbah radioaktif. Yang keempat, limbah kimiawi, berupa benda padat, cairan, atau gas misalnya berasal dari tindakan diagnostik pembersih atau pemeliharaan atau prosedur disinfeksi. Yang kelima, limbah farmasi, berupa produk-produk kefarmasian, obat-obatan, dan bahan kimiawi yang dikembalikan dari ruangan pasien isolasi. Berikut prinsip pengelolaan limbah B3. Jangan memproduksi limbah B3. Minimisasi limbah B3. Reduction, recovery, reuse, dan recycling. Pembuangan secara aman, tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Terakhir, komponen dalam sistem pengelolaan limbah B3. Ada penghasil limbah, penyimpanan on-site, pengumpulan pengangkutan, perolehan kembali, penggunaan kembali, pengangkutan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir.